Assalamualaikum. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Hari ini kita akan belajar di tema yang baru, yaitu tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia, materi, mengenal denah dan letak rumah. Apakah yang dimaksud denah? Denah adalah gambar yang menunjukkan letak suatu tempat. Denah dapat dipakai seseorang yang mencari suatu tempat dengan tujuan agar tempat tersebut dapat ditemukan. Untuk membuat cerita tentang letak rumah pada denah, dapat menggunakan kosakata, antara lain di sebelah kanan atau di samping kanan, di sebelah kiri atau di samping kiri, di depan rumah, dan nama jalan. Kosakata tersebut digunakan untuk menjelaskan petunjuk tempat di sekitarnya. Sekarang mari kita pelajari bagaimana cara membaca denah. Nah, sekarang kita lihat ya di denah ini. Misalkan kita ingin mencari tahu rumah Siti. Pertama, kita cari dulu letak rumah Siti. Jika ditanya di mana, maka jawabannya adalah nama jalannya. Rumah Siti ada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Sekarang kita cari tahu siapa yang berada di samping rumah Siti. Untuk mengetahui samping kanan dan kiri, kita harus memposisikan diri untuk menghadap ke jalan. Contohnya, untuk mencari tahu letak tempat di bagian atas, maka harus menghadap ke atas seperti ini ya. Kemudian jika ingin mencari tempat di bagian bawah, maka harus menghadap ke jalan seperti pada gambar ini. Nah, sekarang kita cari tahu siapakah yang berada di samping kanan dan di samping kirinya. Nah, kita lanjutkan dengan membaca keterangan dari denah ini. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Setelah kita membaca teks tentang tempat tinggal Siti, sekarang marilah kita jawab pertanyaan berikut ini ya. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti adalah Adi. Kemudian yang kedua, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti adalah Ayu. Kemudian di manakah rumah Siti? Nah, kalau ditanya di mana berarti ini adalah nama jalan. Jadi rumah Siti berada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Kemudian berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah adalah Rp1.000. Mari kita hubungkan dengan garis kalimat yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan. Ini berdasarkan denah yang terdapat pada halaman 4 ya. Nah, di sini rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah Adi. Kemudian di depan rumah Siti terdapat musola. Rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah Ayu. Kemudian rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah Siti.
Anak-anak sudah tahu bagaimana cara membaca denah, yaitu dengan cara memposisikan diri kita ya pada denah tersebut. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan denah yang ada. Di samping kanan rumah Ayu adalah rumah Siti. Di samping kiri musola adalah rumah Bayu. Kemudian di samping kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Di samping kanan rumah Adi adalah rumah Budi. Dan di depan rumah Bayu adalah rumah Adi. Sekarang kita akan menyusun kata-kata berikut menjadi kalimat. Ya, untuk menyusun kata acak ini menjadi sebuah kalimat, perhatikan pada kata tersebut ada yang di garis bawah. Ya, ada kata yang bergaris bawah. Seperti kata berikut, di pasar membeli Siti wortel. Kata yang bergaris bawah adalah Siti, maka kalimat ini kita mulai dari kata Siti. Nah, kemudian di akhir kalimat biasanya tempat, misalnya pasar, kemudian toko, biasanya itu adalah nama tempat, maka kita letakkan di akhir kalimat ya. Jadi, di pasar membeli Siti wortel, kalimat setelah kita susun menjadi Siti membeli wortel di pasar. Kemudian yang kedua, belanja membantu Siti ibu. Kata yang bergaris bawah adalah Siti, maka kalimatnya Siti membantu ibu belanja. Kemudian yang ketiga, membeli ibu buah di pasar mangga. Kata yang bergaris bawah adalah ibu, maka kita tulis kata yang pertama pada kalimat ini adalah ibu, ya. Jadi ibu membeli buah mangga di pasar. Kemudian yang berikutnya, garam Siti di toko membeli. Jadi setelah kita susun menjadi Siti membeli garam di toko. Kemudian di toko membeli beras ibu. Nah, kata yang bergaris bawah adalah ibu, maka kita mulai menulis kalimatnya dengan kata ibu. Ibu membeli beras di toko. Kemudian yang terakhir, gula ibu di toko membeli. Jadi kalimatnya setelah disusun adalah ibu membeli gula di toko. Kita akan belajar menemukan kosakata tentang lingkungan dalam teks. Ada banyak kata yang berkaitan dengan lingkungan. Kita dapat menemukan kata-kata tersebut dengan membaca teks dan mendengarkan percakapan. Mari kita baca teks di halaman 36 yang berjudul Berkumpul Bersama Keluarga. Pada hari Minggu, Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang masa kecilnya. Ayah menceritakan masa kecilnya. Waktu kecil, ayah tinggal di desa bersama kakek dan nenek. Desa ayah terletak di lereng gunung. Di sekitar rumah kakek terdapat sawah yang luas. Kakek memiliki sawah yang luas. Ayah sering membantu kakek pergi ke sawah, menanam sayur, jagung, dan padi. Sawah kakek sangat subur. Dari teks yang kita baca tadi, kita dapat membuat kalimat berdasarkan kata-kata yang terdapat di dalam teks itu. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat sederhana dari kata-kata di bawah ini. Ya, yang pertama, desa. Jadi nanti kata desa itu kita
masukkan atau kita tulis di dalam kalimat itu. Jadi, desa tempat tinggalku berada di kaki bukit. Petani. Para petani sedang menanam padi di sawah. Padi. Padi di sawah sudah menguning. Tanaman. Ibu menanam tanaman bunga di halaman. Sawah. Di sawah banyak burung pipit yang berterbangan. Jadi, begitu cara membuat kalimat dari kata-kata yang sudah tersedia. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa membuat kalimat berdasarkan kata yang ada ya. Anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenal denah, menyusun kata acak, dan membuat kalimat berdasarkan kata yang terdapat di dalam teks. Baik anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Tetap semangat belajarnya ya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.